HP terbaru Sony, versi murah tapi tetap berkelas. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada smartphone terbaru dari Sony. Ini emang bukan versi flagship ya, lebih ke mid range-nya. Tapi yang saya suka, desainnya ini sedikit lebih beda ya. Lebih kekinian, tapi tetap ngebawa DNA Sony. Makanya aku bilang masih tetap berkelas. Dan yuk, langsung aja kita unbox. Oke, jadi ini dia Sony Xperia 10 Mark VII. Untuk boxnya sendiri Sony emang agak beda ya dibanding smartphone biasanya. Jadi dia tuh kayak styrofoam gitu guys, yang dibalut sama kertas, yang juga simple banget ya. Jadi di bagian sampingnya ada info singkat aja nih. Kalau HP ini dual SIM ya, jadi dia nano SIM dan juga eSIM. Warnanya turquoise atau hijau. Yang untuk RAM-nya sendiri ini varian yang RAM-nya 8GB dan internal storage 128GB. Untuk di bagian belakang di sini kayak ada info gitu guys ya, tapi dia bahasanya bahasa Jepang. Dan yang saya cukup kaget, ternyata Sony Xperia ini made in China. Yang saya pikir ya awalnya Sony itu dibuat di Jepang, ternyata made in China juga. Yang untuk unboxingnya ini gampang ya, nggak perlu pakai cutter, jadi cukup di sliding kayak gini aja. Nah, dan yuk langsung aja kita buka. Nah, pertama disambut sama unit HP-nya ya. Di sini tertulis Xperia, langsung aja kita buka. Nanti kita lihat HP-nya. Kita lihat dulu untuk kelengkapannya. Yang untuk kelengkapannya cuma ada kertas doang guys ya. Jadi ini bener-bener nggak ada apa-apa lagi ya. Sony bahkan lebih pelit dari Apple. Yang untuk desain bagian belakangnya sendiri, nah ini yang aku suka ya. Jadi desainnya baru, nggak kayak Xperia sebelumnya yang untuk kameranya kan biasa berjejer ke bawah ya atau vertikal. Ini ke samping guys ya, mirip sama Google Pixel. Yang untuk kameranya ada dua, ini kamera utama dan kamera ultra wide. Terus di sini ada logo Sony, ada logo NFC, dan ya ini warna yang hijau ya, yang menurutku warna paling ngejreng karena yang lain tuh kalau nggak warna abu-abu sama warna putih ya, dan ini warna yang menurut aku paling keren. Untuk di bagian samping di sini ada ini shutter untuk kamera, terus ada tombol power sekaligus sensor fingerprint. Ini tombol volume yang di atasnya di sini ada lubang mic sama audio jack 3,5 mm. Ini udah jarang ada ya di HP lain, tapi Sony masih tetap mempertahankan ini. Ini keren. Terus di bagian samping di sini tertulis nih Xperia, yang juga di sini ada slot ya. Jadi Sony itu kalau mau pasang SIM dia nggak perlu kayak pakai SIM ejector, pakai kuku aja bisa. Dan ya ini juga masih support dengan micro SD ya. Untuk yang sebelahnya ini SIM atau nano SIM. Jadi untuk SIM satunya dia cuma bisa eSIM ya. Untuk di bagian bawah di sini ada mic dan juga USB-C port. Ini nggak ada lubang speaker ya untuk di bagian bezel sampingnya ini, karena untuk speakernya dia ada di bagian atas dan juga bawahnya ini ya. Jadi dia langsung menghadap ke depan. Oke, langsung aja kita nyalain setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap sih Sony Xperia 10 Mark VII ini. Yuk. Tampilan dari depan ini tentu aja beda ya sama HP Android kebanyakan. Gak ada notch dan juga bezelnya cukup tebal. Tapi ya inilah ciri khas Sony. Bobotnya sendiri ringan ya, cuma 167 gram. Yang dipegang juga enak nih, karena emang kecil ya untuk dimensinya. Ini layarnya OLED 6,1 inch dengan resolusinya Full HD+. Untuk rasionya sekarang bukan 21:9 ya. Dia di 19,5:9. Punya refresh rate 120 Hz dan layarnya ini terlapis Corning Gorilla Glass Victus 2. Untuk nonton enak, suaranya bagus karena dual speakernya ini langsung menghadap ke depan. Kalau performanya sih aku bilang standar aja ya, pakai Snapdragon 6 Gen 3, RAM-nya di 8GB LPDDR4X dengan ROM 128GB UFS. Yang aku tes untuk Antutu benchmark ini dapat skor di 840 ribuan poin. Walaupun Sony punya PlayStation, tapi jelas ya di level harganya HP ini nggak untuk gaming.
Tapi gimana nih untuk urusan kamera dan juga audionya? Karena ya kita tahu Sony juga kuat tuh di sektor kamera dan juga audio. Nah, untuk kameranya sendiri ini ada 50 megapiksel untuk kamera utamanya, didampingi dengan 13 megapiksel ultrawide. Untuk kamera depannya di 8 megapiksel. Tapi jujur guys ya, untuk hasil kameranya buat kelas brand Sony ini ya hasilnya biasa aja. Nah, ini untuk hasil dari video kamera depannya ya. Yang untuk resolusinya ini mentoknya di Full HD 30 fps. Dia ada ACE-nya, jadi dibawa jalan stabil. Cuma nge-crop ya, jadi mukanya tuh berasa besar banget gitu guys. Nah, kita lagi ada di Tokyo Tower. Oke, lanjut. Kalau untuk audio, fiturnya ini lumayan ya. Tentunya dia ada audio jack, support LDAC, DSII Ultimate, dan juga Qualcomm aptX adaptif. Tapi catatan ya, untuk hasil yang maksimal pakai headphone Sony juga. Dan kalian tahu harganya juga nggak bisa dibilang murah. Nah, ngomongin OS guys, ini udah Android 16, tapi ini stok Android banget ya. Ada fitur AI, tapi ya bawaan Google kayak Gemini AI. Atau ada AI juga di Google Foto ya, yang kalian tahu semua HP Android juga bisa. Nah, tapi di sini untungnya kita dapat update software ya, 4 tahun untuk Androidnya dan 6 tahun untuk security-nya. Yang untuk baterainya ini di 5000 mAh, tapi kita nggak dapat info ya mengenai fast chargingnya berapa watt, karena ya ini nggak dapet charger soalnya. Yang untuk koneksinya sendiri guys, ini udah 5G, terus bisa eSIM dan tentu punya NFC. Nah, untuk kesimpulannya, jujur sampai sekarang saya masih bingung nih sebenarnya pasar HP ini tuh untuk siapa. Karena pas di Tokyo kemarin pun saya tuh hampir nggak ngelihat orang pakai Sony ya, malah kebanyakan pakai iPhone. Yang untuk harganya sendiri guys, ini kemarin aku beli di Jepang, harganya di 68.000 yen atau sekitar 7,3 jutaan. Pajaknya ini masih di bawah $500 ya, jadi gratis. Kalau untuk harga di Indonesia berapa, kalian boleh langsung cek keranjang YouTube Shopping di bawah. Yang kayaknya sih target pasarnya memang fanboy Sony aja ya, kayak saya ini. Makanya ketika megang HP ini itu berasa ada pride tersendiri. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Tertarik nggak sama smartphone Sony terbaru ini, Xperia 10 Mark 7? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yeah.